Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Hantu penglaris rumah makan. Di persimpangan Jalan Kalimati berdiri sebuah rumah makan legendaris milik Pak Darmin. Rumah makan ini terkenal dengan rasa masakan yang luar biasa, terutama soto ayamnya yang membuat pengunjung rela mengantri panjang setiap hari. Tidak mengenal waktu, rumah makan itu selalu penuh dengan perdesakan. Para karyawan Pak Darmin, termasuk Yayu, seorang pelayan baru, sering merasa ada sesuatu yang ganjil di tempat itu. Suatu malam setelah rumah makan tutup, Yayu bertugas membersihkan dapur. Saat ia sedang mengepel, dia mendengar suara pintu berderit pelan. Ketika dia menoleh, pintu ruang penyimpanan bahan makanan tersebut terbuka sedikit. "Susan, itu kamu?" Yayu memanggil rekan kerjanya, tetapi tidak ada jawaban. Dia mendekati pintu itu dengan hati-hati, lalu melihat ke dalam. Ruang penyimpanan itu gelap, hanya ada bau anyir yang menyengat. Ketika Yayu menyalakan lampu, tidak ada siapapun, tetapi dia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Keesokan malamnya, Yayu kembali bertugas lembur. Kali ini dia melihat sesuatu yang lebih aneh. Saat dia memindahkan panci besar berisi nasi ke meja, dia melihat nasi itu tampak seperti bergerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ketika dia memperhatikan lebih dekat, dia melihat sosok tangan kecil keluar dari nasi, lalu menghilang begitu saja. Yayu menjerit dan lari ke ruang depan, tetapi Pak Darmin hanya menatapnya dengan dingin. "Jangan terlalu banyak bertanya kalau mau kerja di sini," ujarnya singkat. Rasa penasaran Yayu semakin besar. Dia mulai mendengar cerita dari Susan dan pekerja lain tentang beberapa pelanggan yang pernah melihat bayang hitam di dapur atau mendengar suara tangisan dari kamar belakang. Ada pula anak kecil yang tak mau masuk karena ia takut melihat sosok wanita berambut panjang, gigi bertaring, dan lidah yang menjulur begitu panjang di setiap meja. Salah satu pekerja lama, Bu Yuni, memperingatkan, "Kamar belakang itu tempat Pak Darmin memulai ritualnya. Katanya dia meminta bantuan makhluk gaib untuk melariskan rumah makan ini." Yayu merasa tidak percaya, tetapi malam itu dia memutuskan untuk menyelidiki. Pukul 2 dini hari, Yayu mengendap-endap ke kamar belakang. Dari celah pintu dia melihat Pak Darmin sedang duduk di depan sebuah meja kecil. Di atas meja itu ada sesajen berupa kepala ayam, dupa, dan semangkuk nasi dengan darah segar yang menetes. Pak Darmin melafalkan mantra dengan suara pelan. Dan tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Tubuhnya dipenuhi bulu, matanya merah menyala, dan giginya yang begitu panjang. "Pengunjung akan terus datang, tapi kau tahu bayarannya, Darmin," ujar makhluk itu dengan suara berat. Yayu tidak sengaja mengeluarkan suara kecil karena ketakutan. Pak Darmin langsung menoleh. "Siapa di sana?" teriaknya. Yayu mencoba lari, tetapi pintu kamar belakang menutup sendiri dengan keras. Makhluk itu sekarang berdiri di depannya. "Kau sudah melihat terlalu banyak," katanya, lalu mendekat. Keesokan harinya rumah makan Pak Darmin kembali buka seperti biasa, penuh dengan pengunjung. Namun tidak ada yang menyadari bahwa Yayu tidak pernah terlihat lagi. Para pekerja lain hanya terdiam, tidak berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Namun setiap malam setelah itu, beberapa pelanggan mulai mendengar suara pelan yang mirip tangisan seorang wanita di sudut ruangan. Salah satu pelanggan juga melihat sesuatu yang mencurigakan, seperti helai rambut yang bukan milik manusia berada di makanannya. Pelanggan tersebut segera melaporkan hal tersebut kepada karyawannya, tetapi hanya permintaan maaf dan penjelasan yang tak begitu jelas. Rumah makan Pak Darmin tetap ramai, meskipun banyak kejadian aneh yang dialami pelanggan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.